KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden. Dugaan bansos yang dikorupsi terjadi pada tahun 2020 lalu saat penanganan pandemi COVID-19. Merespon hal itu, Presiden Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk mengusutnya, meski kasus tersebut terjadi 4 tahun silam. Yang KPK mengusut bansos 2020 seperti apa Pak tanggapannya? Ya itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silahkan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum. Ya. Sementara itu, KPK memastikan terus mengusut kasus korupsi pengadaan bansos presiden yang terjadi tahun 2020 lalu. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika bilang, dalam kasus ini modus pelaku diduga mengurangi kualitas komponen bansos untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara hingga 125 miliar rupiah. Bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat. Terkait isi dari bansos itu sendiri bervariatif, mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit dan beberapa sembako lainnya. Terkait nilai pengadaan yang sedang disidik masih berproses, jadi akan kami update di kesempatan berikutnya. Kasus korupsi bansos terjadi saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pejabat Kemensos yang menyeret Mensos kala itu Juliari Batubara pada tahun 2020. Sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana untuk pengadaan bantuan sosial atau bansos setiap tahunnya. Tahun 2019, total anggaran dalam APBN mencapai 97,6 triliun rupiah. Tahun 2020, total anggaran dalam APBN mencapai 125,6 triliun rupiah. Sementara tahun 2021 dan 2022, total anggaran dalam APBN masing-masing mencapai 156,44 triliun rupiah dan 142,43 triliun rupiah. Di tahun 2023 dan 2024, total anggaran dalam APBN masing-masing mencapai 143,57 triliun rupiah dan 152,3 triliun rupiah. Bansos sejatinya sudah dianggarkan dalam APBN untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun pengurangan komponen maupun korupsi bansos mencederai rasa keadilan masyarakat dan harus diproses hukum. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk mengusut dugaan korupsi bantuan sosial pada pengadaan bansos Presiden tahun 2020 silam. Lantas apa saja tindakan yang diminta pemerintah atas kasus bansos yang menyeret nama ex-Mensos Juliari Batubara? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin dan peneliti Putkat UGM Zainur Rahman. Selamat malam Bung Ali juga Mas Zainur. Selamat malam. Zainur, Rizka, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ke Bang Ali dulu. Kalau bedanya kan ini sebenarnya beririsan dengan kasus 2020 ya, sebelumnya distribusi, sekarang diusut soal pengadaan. Nah, sebenarnya kalau Istana melihatnya apa? Di mana celahnya? Ya, yang pasti bahwa dalam kaitannya dengan upaya-upaya penegakan hukum atau dalam upaya untuk dan atas nama negara, kemudian seperti KPK. Kayak kemarin itu kan wartawan mendadak aja langsung tanya kepada Presiden. Ya, tidak ada urusan bagi Presiden, bagi pemerintah, kalau ini adalah upaya untuk menegakkan hukum atau untuk bisa mengungkapkan rasa keadilan, kemudian di mana urusan-urusan yang terkait dengan penyelewengan terhadap anggaran pendapatan belanja negara, hak-hak masyarakat yang harus mendapatkan bagian dari bantuan sosial Presiden kemarin. Monggo Presiden mempersilahkan itu seluas-luasnya supaya publik juga bisa tahu ya, jangan sampai nanti ada lagi yang memberikan penilaian dengan berbagai framing pemberitaan lain-lain kepada Presiden. Karena mereka bertanya kepada Presiden, maka Presiden menjawab seperti itu. Bang Ali, kalau dari 2020 sampai sekarang dengan kasus ini evaluasinya apa sih? Evaluasi untuk menutup celah korupsi, terutama soal bansos. Ya, jadi
ini kan seperti kami di kantor staf Presiden, Bapak Jenderal Muldoko itu salah satu tugas yang sekarang kami siapkan di kantor staf Presiden itu adalah memberikan laporan penuh terhadap baik di periode 5 tahun kemarin maupun periode yang sekarang ini. Satu di antara yang sedang juga kami tulis, kami persiapkan bahan-bahannya, di antaranya adalah seperti bantuan-bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dengan begitu juga ketika KPK ini kan pengembangan dari kasus 2020, 2022, it's okay. KPK dan Bapak Presiden mempersilahkan, silakan. Yang meskipun sesungguhnya kan tidak perlu juga, tapi karena wartawan bertanya, kemudian Presiden harus menjawab seperti itu dalam fungsi kedudukan KPK sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerja-kerja nyatanya. Oke, nah kalau untuk menganalisis tentu lebih leluasa dari sisi Mas Zainur. Nah celahnya sejauh ini dari mulai distribusi juga pengadaan karena ini masih beririsan dengan kasus yang menyeret Mensos Juliari Batubara, di mana Mas Zainur? Ya, yang pertama korupsi bansos bantuan presiden itu sangat tidak layak, Mbak Friska. Ini bisa mencoreng ya kewibawaan presiden. Meskipun saya sangat yakin presiden tidak terlibat, tetapi kan di situ ada nama bansos presiden sehingga ini harus diusut tuntas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang memang korupsi itu lebih mungkin terjadi jika bentuk bansosnya berupa barang. Beda halnya kalau bansosnya berupa cash transfer melalui rekening, itu kemungkinan untuk dikorupsi jauh lebih rendah. Sehingga ketika bentuknya barang, maka mulai dari pengadaannya saja selalu ada pemotongan nilai. Kemudian pemotongan nilai itu digunakan untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara, yaitu mereka-mereka yang telah meloloskan para perusahaan kontraktor ini untuk memenangkan tender. Tentu ini selalu terkait antara pelaku swasta dengan pelaku penyelenggara negara. Sehingga ini harus diusut tuntas. Kenapa? Karena biasanya paket-paket bansos itu kan dalam tanda kutip ada coupling-couplingnya. Kalau korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara itu terkait dengan anggaran yang ada di Kemensos. Nah, kalau bansos presiden, apakah ini anggaran yang ada di Kemensos atau di Kemenseknek? Ini juga harus dijelaskan kepada publik sehingga nanti KPK harus melakukan pendalaman. Apakah ada penyelenggara negara yang ikut menikmati korupsi ini bisa meminta bantuan misalnya aliran dana kepada PPATK untuk men-tracing kemana saja dana yang digunakan oleh Ivo tersangka itu diperuntukkan selain untuk produksi, tetapi juga ada kemungkinan juga biasanya untuk suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara yang di kasus sebelumnya itu diberikan kepada Juliari Batubara dan kawan-kawan, Mbak Friska. Nah, mungkin Bang Ali bisa bantu juga menjelaskan. Karena kan sejauh ini skema bantuan sosial itu ada yang BLT, ada yang bantuan berupa barang. Nah, barang ini kan biasanya di Kementerian Sosial. Nah, untuk kasus ini kalau dari KSP melihatnya duduk perkaranya memang murni di bawah Kementerian Sosial tahun 2020, Bang Ali. Iya, karena pengembangannya itu ketika terkait dengan kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial pada saat Pak Menteri Batubara. Jadi baik dalam bentuk barang yang tentu saja dengan sungguh-sungguh Bapak Presiden begitu tulus melihat masyarakat yang dalam kondisi yang luar biasa sangat memprihatinkan. Orang kan banyak menyoroti tentang bantuan sosial, Presiden cawe-cawe macam-macam lah istilahnya ya. Tapi kan fakta di lapangan kan masyarakat, rakyat kita ini kan banyak yang memang harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Karena itulah kebijakan-kebijakan, keputusan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian sampai kepada Presiden Joko Widodo, beliau mengambil kebijakan untuk bisa membagi-bagi bantuan sosial. Meskipun kita tahu bahwa kemarin itu luar biasa orang menurut yang sangat keji. Tetapi kan fakta ya dari tahun 2022, 2020 sampai dengan hari ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya inilah sebuah fakta yang kita lihat sehingga sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kalau hari ini kemudian KPK melakukan dan pengembangan untuk bisa mengungkapkan
kasus korupsi bantuan sosial, Ya. mari kita tunggu. KPK sedang bekerja dengan baik. Oke, nah sekarang KPK sedang bekerja, tapi tentu Mas Zainur harus ada langkah mitigasinya. Jangan sampai harus diusut KPK dulu baru terjadi, sementara bansos ini sudah beredar di masyarakat dengan spek yang dikurangi, begitu dengan modus korupsi yang sama. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk pencegahannya dan mitigasinya, Mas Zainur? Iya, Mbak Friska, bansos barang itu dari hulu sampai hilir sangat riskan terjadinya korupsi. Mulai Ya. dari pengadaannya, penyalurannya, sampai kepada pelaporannya. Ya. Belum lagi bansos barang itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dari Ya, masyarakat. betul. Sehingga yang lebih tepat sesungguhnya adalah cash transfer. Dalam bentuk uang tunai ditransfer ke rekening penerima secara langsung. Itu nanti akan lebih tepat, ya, dan juga minim risiko korupsi. Masyarakat akan butuh apa? Itu tinggal belanjakan, gitu ya. Sehingga, gitu ya, ini tentu harus menjadi masukan berarti untuk Seknek, untuk KSP, untuk Presiden, agar Presiden, ya, menurut saya perlu mempertimbangkan jangan lagi menggunakan pendekatan bansos dalam bentuk barang, tetapi kembalilah kepada konsep yang paling aman menggunakan cash transfer itu. Nah, ini kita lihat ya, meskipun di Kemensos itu sekarang sudah beralih ke cash transfer, tapi kita lihat di Presiden itu masih ada bansos-bansos atau minimal goodie bag yang kita lihat masih dibagi-bagikan oleh Presiden dalam bentuk barang begitu ya. Itu sekali lagi saya katakan tanpa mengurangi penilaian kita bahwa Presiden itu peduli, itu resiko terjadinya korupsi. Karena apa? Karena itu tadi sangat riskan, mulai dari pengadaannya saja itu sudah speknya diturunkan begitu ya. Ya. Jumlah nilai atau kuantitas barangnya juga dikurangi. Belum tentu juga barang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya misalnya A kemudian diberikan B. Sehingga sekali lagi ya, kalau memang Presiden peduli gitu ya dan ingin mencegah terjadinya bentuk-bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, kebocoran, maka ubahlah dari barang menjadi cash transfer. Itulah yang paling penting. Yang kedua tentu adalah pengawasan. Ya. Ketika terjadi COVID-19, itu pengawasan hampir tidak ada yang berjalan. Pengawasan internal, pengawasan eksternal, termasuk ketika bansos itu diatasnamakan bansos Presiden. Itu Ya. tidak ada desain pengawasan yang berarti sehingga hampir tanpa pengaman gitu ya. Kita lihat kemudian dilakukan OTT terhadap KPK, terhadap Menteri Sosial waktu itu Juliari Batubara. Dan ingat, kami dari PUKED masih punya catatan bahwa paket-paket pekerjaan yang diduga ada problem itu tidak sekadar yang sudah diusut oleh KPK kemudian mengakibatkan Juliari Batubara kemudian divonis bersalah. Ya. Masih ada paket-paket bansos lain yang ini juga harus dikembangkan oleh KPK agar apa? Agar ya segala bentuk korupsi yang terjadi di masa pandemi COVID-19 itu bisa diungkap. Selain juga potensi korupsi di bidang kesehatan, mulai Ya. dari pengadaan alkes dan juga Begini. lain-lain di sekitar. Ya. Zainur. Oke, nah ini Ya, bisa ya. dijawab soal Zainur. Mas Ali, sama Bang Ali. Bang Ali, Ya. tadi kan ada masukan gimana kalau bentuknya cash transfer full, tapi kan itu juga bukan tanpa risiko. Dan yang kedua pengawasannya seperti apa? Oke. Iya. Begini, di LKPP itu memang ini tidak juga gampang-gampang, Bung. Saya setuju beberapa masukan, iya saya setuju itu. Di LKPP kami ini juga melakukan berbagai kajian, melakukan berbagai macam rumusan-rumusan. Kan kita tahu di LKPP itu kan dia punya tugas. Kami koordinasi terus, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi karena begini, LKPP itu kan merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas seperti yang tadi saya kemukakan, sehingga beberapa masukan iya saya setuju dengan Anda ya, Zainur. Ini materi yang sering bawakan di teman-teman di pemerintah, di lembaga strategis. Jadi saya balikin lagi ke basic fundamentalnya. Bukan sosialisasi dan nanti di tengah-tengah masyarakat. Jangan cara-cara ini adalah cara-cara terpenting yang untuk harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi dari satu aspek iya, tapi aspek yang lain tidak seperti segampang itu dibayangkan ya. Karena apa? Ketika setiap pengadaan barang yang dilakukan dalam bantuan Presiden, bantuan sosial dari Presiden itu memang dari hulu sampai hilir. Kami ikut untuk tahu itu barang. Jenisnya 1, 2, 3, berapa banyak ada di dalam, kami tahu itu. Jadi oke, sampai pada di sini saya kira iya, beberapa catatan bisa menjadi masukan bagi kami. Oke, dan kita akan dorong bagaimana KPK mengusut sampai tuntas, karena ini bicara soal hak masyarakat, harus juga diusut dari hulu hingga hilir, termasuk pengawasannya diperbaiki ke depan. Terima kasih
Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Terima kasih Mas Zainur Ya, Rahman. makasih, Kami akan Frida. kembali Sapa Indonesia Malam. Makasih. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya